Halo bunda-bunda, mama-mama semuanya teman-teman. Jadi saya mau cerita sharing pengalaman saya. Semoga dengan saya bercerita di sini bisa membuat ibu-ibu di luar sana lebih aware tentang anak-anaknya dan tidak mengalami tidak ada kejadian seperti yang anak saya alami. Jadi begini, anak saya itu didiagnosa pubertas prekop atau pubertas dini. Saat ini dia berumur 9 tahun, kelas 2 SD. Sekarang kami sudah terapi suntik yang kedua setelah yang sebelumnya cek lab gitu ya. Jadi awalnya itu kan anak saya menunjukkan tanda-tanda prapuber. Waktu itu memang saya kaget gitu kan, waktu kelas 1 apa mau naik kelas 2 gitu, waktu saya mandikan kan dia bilang sakit gitu kan. Nah, saya bingung, saya pikir sakit apa anak saya, karena kan dadanya besar sebelah gitu. Terus begitu berselangnya waktu, besarnya imbang, jadi dua-duanya saya berpikir bahwa oh ini tanda-tanda sudah mau jadi perempuan, maksudnya mau remaja gitu, mau puber gitu kan. Terus saya browsing gitu, baca-baca, di situ kan dijelaskan kemungkinan 2 tahun kemudian lah gitu. Jadi berarti kan paling awal-awalnya itu mungkin kelas 4, kelas 5 lah. Saat-saat sekarang ini kan udah banyak ya kayak gitu. Nah, ternyata anak saya ini mulai head pertama sebelum ulang tahunnya yang ke-9. Jadi besok itu ulang tahun yang ke-9, hari ini dia mulai head pertama. Tapi karena dari waktu pertama dia menunjukkan tanda-tanda prapuber itu kan saya sudah kasih ke anak saya itu kasih tahu kalau ini tandanya begini, terus nggak boleh begini, nanti bakal biar dia nggak kaget gitu. Nah, waktu pertama kali keluar itu saya terus terang agak shock, terus gimana gitu ya, karena kelas 2 gitu. Terus saya mikirnya gini, ya udahlah coba kita lihat bulan depannya. Kalau bulan depannya keluar lagi, saya berniat untuk konsultasi dengan dokter. Karena saya berpikirnya siapa tahu nanti cuma keluar sebentar itu, besoknya stop nggak keluar sampai setahunan gitu kan, terus baru keluar normal gitu. Ternyata bulan depannya keluar dan lebih deres gitu kan. Makanya terus saya ke dokter, sama dokter umum saya langsung dirujuk ke dokter spesialis anak di rumah sakit di kota Salatiga sini. Kami dari Salatiga. Lalu dari rumah sakit sini kami langsung dirujuk ke rumah sakit kota provinsi di Semarang, di Karyadi. Langsung kita cari waktu ke Karyadi. Di Karyadi itu dicek anak saya, dicek hormon, diambil darahnya, terus ada bone egg yang untuk mengetahui umur tulangnya, terus di USG. Nah, dari umur tulangnya itu umur 12 tahun. Terus kayak kondisi USG-nya itu rahim dan sebagainya kayaknya memang saya nggak bisa baca soalnya ya, yang kelihatan yang bisa baca di online-nya itu cuma bone egg itu. Lalu baru kemarin ini kan kami kontrol suntik yang kedua karena terapi suntik penahan hormon. Nah, kami dapat antrian nomor pertama, jadi bisa nanya dan terjawab sama dokternya. Karena yang sebelum-sebelumnya kan saya nanya, maksudnya beberapa pertanyaan tuh nggak bisa terjawab karena sudah sibuk gitu ya. Lalu kemarin tuh saya tanya kasus seperti ini apakah banyak, ternyata kata dokternya banyak kasus pubertas dini gitu. Lalu saya mau tahu penyebabnya apa, katanya kalau perempuan itu tidak bisa dicari tahu penyebabnya apa gitu. Nah, cuma sebetulnya bisa diantisipasi, maksudnya begitu mendapati tanda-tanda puber lebih dini, harusnya ibu sudah bisa konsultasi ke dokter dan diobatkan waktu pertama, maksudnya ditangani waktu pertama itu, jadi nggak sampai head gitu. Nah, tapi dokternya bilang ya saya maklum mungkin karena kurangnya informasi ya Bu, makanya nggak konsultasi ke dokter waktu tanda-tanda itu. Nah, makanya saya membuat video ini bercerita di sini supaya mungkin ibu-ibu bila mana mendapati tanda-tanda puber pada anak perempuannya segera saja mungkin untuk konsultasi ke dokter. Jadi biar nggak
Karena kalau sudah terlanjur head dan tidak ditangani, nanti dokter bilang beresiko kena kanker payudara, juga tinggi badannya stuck gitu. Jadi begitu sudah head ya sudah nggak nambah lagi gitu. Nah, kalau sekarang anak saya kan di terapi suntik hormon. Suntik penahan hormon. Suntik penahan hormon ini supaya lajunya tidak terlalu kencang. Dan kemarin juga baru saya tanyakan, ternyata disuntiknya ini sampai umur 11 tahun. Anak saya sekarang umur 9 tahun. Bayangkan berapa lama dia harus suntik gitu kan. Capeknya, takutnya gitu, setiap kali mau disuntik dia takut. Yang kayak gitu. Terus 3 bulan sekali, setelah 3 kali suntikan nanti akan dicek hormon lagi, berarti kan kena suntik lagi karena diambil darahnya gitu. Kasihan sebetulnya, makanya ya menyesal kenapa saya dulu tidak langsung ke dokter pada saat mendapati itu. Cuma memang betul-betul saya tidak tahu dan tidak gimana ya, seperti yang di informasi itu saya cuma nyarinya kalau browsing itu kan pubertas dini atau tanda-tanda pubertas, maksudnya mau tahu berapa lama lagi headnya setelah keluar tanda-tanda pubernya itu gitu. Makanya masih ya memang terlalu basi sih, tapi masih sekitar 2 tahunan lagi pikir saya. Makanya saya cuma ngasih tahu anak saya ini supaya nanti kalau ada kayak gini itu siap. Terus nanti bertahap kan, begitu sudah keluar headnya baru saya kasih tahu cara kebersihannya bagaimana, mengelolanya bagaimana gitu. Mendampingi dia. Dia juga ada ketakutan, waktu pertama ketakutan kalau di sekolahan nanti malu, terus temannya tahu dia head nanti gimana gitu. Puji Tuhan sih guru-gurunya juga sangat support karena saya cerita kondisinya anak saya ini. Terus kalau pas lagi head itu saya bawakan set pakaian dan sebagainya, dan saya kasih tahu nanti berapa lama sekali ke toilet untuk cek, untuk ganti. Terus ini buat bungkus yang kotor setelah dibersihkan, terus ini buat bungkus yang bersihnya, misal nggak tembus atau gitu kan. Cuma ya sekarang di terapi ini setelah disuntik penahan hormon 3 bulanan kata dokter nanti baru bisa berhenti, jadi dia tidak haid lagi. Tapi kemarin setelah disuntik itu malah dia masih haid di bulan yang sama gitu. Kasihan saja ya membayangkan anak kecil yang sebetulnya kita orang dewasa aja kadang harus bangun masih ngantuk, terus ganti kucek celana yang kena noda gitu kan. Ini dia saya ajarin untuk ya dikucek sendiri gitu kalau pas kena noda gitu. Terus untuk itu dibersihkan sendiri, disemprot sampai bersih, baru dibungkus kertas, baru dibungkus plastik gitu. Kasihan juga kalau begitu kan, capek. Terus udah gitu sekarang ada di terapi juga kasihan juga karena dia takutan setiap kali mau disuntik gitu. Semoga kuatlah anak saya ya. Makanya saya begitu tahu dokternya bilang bahwa harusnya kalau pas ada tanda-tanda itu dikonsultasikan ke dokter, nggak sampai anaknya head, bisa ditanggulangi di awal gitu, jadi nggak sampai head. Kalau nggak sampai head kan dia ada kemungkinan bisa lebih tinggi, terus udah gitu juga lebih bagus lah gitu. Makanya semoga ibu-ibu yang mendapati tanda-tanda pada anak perempuannya tidak usah ragu, langsung ke dokter untuk konsultasi, karena sebetulnya kasus pubertas dini ini juga sekarang banyak. Jadi tidak usah malu atau apa, tinggal kita besarkan hati anak kita. Kalau ada pertanyaan atau apa mungkin yang saya menyampaikan atau menceritakan kurang lengkap atau kurang bagus, Bunda bisa tanya di komen, atau ya di komen, bisa komen aja. Kalau yang saya tahu saya pasti akan jawab sesuai pengalaman pribadi ya, dan pengalaman saya adalah anak perempuan. Kalau anak laki-laki saya kurang begitu paham. Oke, terima kasih.